Komunikasi, salam Aspikom berkemajuan. Sobat Aspikom di seluruh Indonesia, ini adalah podcast pertama yang diproduksi bersama oleh Divisi atau Departemen Komunikasi Publik Aspikom, bekerja sama dengan Aspikom Korwil Jateng DIY. Ada Mas Haji, tepuk tangan. Juga dengan program studi ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jangan lupa kalau ke sini mampir ke UAD karena sudah dekat dengan Sate Kelata, wisata kuliner Jogja. Oke, Mas Najib siap mentraktir dan bilang siap 3 kali tadi. Nah, di episode pertama podcast ini kita kehadiran 2 tamu istimewa. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Zulhan. Halo Mas Zulhan. Halo Mas Fajar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nyasar ke lantai 6. Lantai 6, oke. Yang kedua yang berbaju merah putih Indonesia. Mas Muhammad Najib Tarianto. Ada tulisannya Aspikom. Ketua Korwil Aspikom Jateng DIY. Nah, kita mau membincang tentang pentingnya Aspikom dalam pengembangan pendidikan tinggi ilmu komunikasi di Indonesia. Pertanyaan pertama untuk Mas Zulhan, mengapa Aspikom itu penting? Thank you, Mas Fajar Junaidi. Ini tokoh utama Aspikom sejak awal sebenarnya. Jadi Aspikom ini penting gimana enggak ya? Karena hari ini seluruh perangkat kurikulum di program studi itu butuh masukan dan butuh semacam arahan dari asosiasi. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi ya satu-satunya organisasi yang membawahi program studi Indonesia ilmu komunikasi itu yang khusus bersifat umum itu ya Aspikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi. Rasanya sepanjang hampir 14 tahun ya. Iya. 14 tahun usianya itu nilai penting sebuah asosiasi itu nggak perlu diragukan lagi. Jadi Aspikom dengan 350-an anggota luar biasa yang tersebar seluruh Indonesia, region Barat, Timur dan Tengah, itu rasanya sudah menunjukkan kita banyak sekali keuntungan karena pertama updating segala perkembangan ilmu komunikasi secara organisasi. Program studi itu kan organisasi ya, institusi yang mengelola dan itu bernaung semuanya di sana. Lalu yang kedua, kemampuan kita untuk riset bersama itu sudah jalan. Lalu kemudian penerbitan sudah jalan. Lalu kemudian yang paling baik ini adalah pengabdian. Jadi kalau memang pengen melihat ilmu komunikasi itu bagus, lulusan kita bagus, kita harus berjejaring. Nah ini kata kunci nih. Kata kuncinya. Kata kunci itu Mas Fadji. Siap. Jadi Mas Fajar, jadi kalau tidak berjejaring hari ini, semua masih mati lah. Oke, kolaborasi. Bayangan tuh kalau nggak berkolaborasi ya mati lah. Oke. Berkolaborasinya di Aspikom. Termasuk kita nih berkolaborasi. Akhir pekan produksi konten, kolaborasi, pengabdian. Nggak ada apa-apa lah tiba-tiba. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Ayo podcastan, yuk. Kita tadi persiapannya baru dari pagi pemirsa dan pendengar semua. Ada ide kita eksekusi gitu, kita langsung riset pagi sampai tadi jam 3 gitu. Risetnya dari jam 9 sampai jam 3 untuk merancang pertanyaan ini. 37 pertanyaan nih. Oke, sekarang saya mau ganti ke Mas Najib. Kalau di daerah, kebetulan Mas Najib ini ketua Aspikom Korwil Jateng DIY. Oke, yang baru. Menggantikan Dr. Yani Wijayanti dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Halo Mbak Yani. Mas Najib gimana? Kalau peran Aspikom di daerah? Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Mas Zulhan tadi, intinya adalah kolaborasi. Begitu. Jadi di Korwil DIY Jateng kami mencoba untuk semakin membuka kolaborasi yang mana kolaborasi ini tentu saja bisa memberikan benefit bagi setiap prodi ilmu komunikasi yang bergabung di Aspikom. Tuh, kenapa? Karena memang Aspikom ini kan tempatnya untuk berkumpul begitu ya, namun juga organisasi begitu ya tempatnya gitu ya.
tentunya berbagai macam kolaborasi kita bisa lakukan. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Sulhan, ada pengabdian, pengajaran, penelitian, dan lain sebagainya. Tentu saja yang dalam konteks ini adalah konteks core will, itu akan lebih lebih organik gitu ya, lebih organik langsung turun ke prodi. Beberapa kegiatan itu sudah kami lakukan. Gampangnya saja, atau kegiatan-kegiatan sederhana aja, kuliah tamu bareng. Kemarin kita sudah menginisiasi kegiatan kuliah tamu bersama. Kebetulan juga pematerinya itu cukup well known gitu ya. Ada Arben Rambe kemarin ngisi materi tentang fotografi. Ya itu idenya sederhana, tapi kita bisa merangkul berbagai macam prodi yang ada di prodi komunikasi yang ada di Korwil Jogja Jawa Tengah ini untuk berkolaborasi. Satu yang bisa menjadi goals dari kolaborasi ini, luaran. Ya, luaran dari kerjasama yang mana itu nanti bisa diarahkan kepada akreditasi dan kriteria. Gitu. Sekarang menarik nih, ada kata kunci kolaborasi, berjejaring, berasosiasi, dan akreditasi 9 kriteria. Nah, bagaimana Aspikom ini menjadi ruang yang asik untuk menambah portofolio 9 kriteria? Pengalaman teman-teman ya, mungkin Mas Naji ya. Mas Naji ini juga ketua program studi S1 ya. Iya. S1 di program komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Jadi sebenarnya pejabat juga. Jadi sudah merasakan itu nikmatnya menyusun 9 kriteria. Jadi di 9 kriteria itu kan selalu orientasinya itu bukti ya, evidence. Nah, evidence ini kan nggak bisa disimsalabim semalam itu. Jadi dia harus melalui rangkaian proses yang kalau kita mengatakan itu gini, orang itu kadang terjebaknya gini, bahwa urusan kriteria itu urusan administrasi. Itu salah besar sebenarnya. Jadi sebenarnya logiknya begini. Jadi kalau administrasi lo bagus, seluruh orang yang ada di organisasi itu digerakkan oleh kekuatan administrasi. Penting ini, penting. Jadi administratif sebenarnya adalah elan, energi untuk menggerakkan orang. Betul. Jangan dibalik, orang memanipulasi administrasi. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau gini deh, garansinya dia. Pengalamannya nih, kalau kita sudah taat dengan administrasi, menjalankan tahapan dan prosesnya itu, mungkin ya tidak 100% lah. Tetapi janji dari sebuah administrasi yang baik itu pasti adalah hasil yang baik. Karena dari rancangan, penataan, dan lain sebagainya itu clear. Nah, Aspikom itu adalah sebuah organisasi yang dirancang, organisasinya sedemikian rupa, administrasinya sedemikian rupa, agar di dalam itu menjadi laboratorium orang untuk belajar tata kelola administrasi. Di situ dia masuknya. Siap. Hal yang penting, insight ini. Jadi buat rekan para pejabat terutama dan dosen pengelola program studi ilmu komunikasi, mari kita berjejaring seperti kata Mas Sulhan tadi kan? Iya, di Aspikom itu juga, Aspikom pusat nih ya, juga ada di Aspikom wilayah. Kita tuh sudah punya 25 korwil yang akan terus bergerak terus gitu ya, seiring dengan bertambahnya jumlah anggota dan wilayah dengan 3 region nih. Nah, yang paling penting juga di Aspikom itu, Mas Fajar Jun ini sebenarnya adalah orang yang berada di Wasakjen Aspikom, wakil sekretaris jenderal, yang mengurus litbang, penerbitan. Wah, ini orangnya nih, ini yang ngurus kita nih, yang maksa kita nih. Jadi katakanlah umpamanya sederhana nih. Asesor datang, nanya berapa buku yang sudah diterbitkan dalam 3 tahun terakhir. Kan itu kan dilihat tuh prosesnya tuh dari tahun A sampai tahun Z, umpamanya gitu. Dalam 3 tahun terakhir umpamanya. Nah, nggak bisa dong buku itu tiba-tiba di-groupjopin gitu, hanya dibuat di tahun ketiga. Ya nggak bisa. Jadi nggak bisa. Dia harus dibuat dari tahun pertama tadi, kedua tadi. Nah, proses menata administrasi untuk menghasilkan orang menulis buku atau menulis jurnal, melakukan riset itu tuh ada dikelola di bawah kesekjenan wasekjennya beliau ini. Nah, nanti sebenarnya beliau tuh harus jawab juga tuh bagaimana tuh formulasi time by time, scheduling, menata, dan jangan salah loh teman-teman yang jadi anggota Aspikom yang belum bergabung di Aspikom. Aspikom ini udah berkali-kali mengadakan semacam klinik penulisan buku. Nah, itu yang menarik.
Jadi mungkin nanti dan motornya itu ada 3 nih yang selama ini selalu muncul. Kalau tidak Korwil Jateng DIY, Jawa Barat, dan kemudian tentu saja Jabodetabek. Tapi ini adalah, saya ingin mengatakan sebenarnya 9 kriteria tadi sangat erat kaitannya dengan semacam latihan. Kalau teman-teman menjadi anggota Aspikom, maka energinya tuh bertambah. Karena kita terbiasa dengan latihan. Oke, kita cukupkan dulu seri pertama kita dengan penutup yaitu latihan. Podcast ini juga bagian dari proses latihan itu. Nah, para pemirsa podcast yang berbahagia, senang bisa bersama berdiskusi dengan Mas Zulhan dan Mas Najib. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Aspikom salam berkemajuan. Aspikom salam berkemajuan, kolaborasi selalu. Siap.